رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu bersyukur dan sekaligus memuji kehadirat Allah atas segala nikmat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, pernah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau itu berpesan kepada kita berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hati, berkaitan dengan akal, berkaitan dengan pikiran. Tidak berlebihan sahabat sekalian, karena yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lain itu adalah akal, itu adalah pikiran. Ketika kita diminta untuk beriman kepada Allah, tentu kita itu akan berproses dengan keimanan itu melalui sebuah proses berpikir. Ya, kita akan menjadikan keyakinan kita kepada surga dan neraka itu karena proses berpikir, karena keistimewaan akal dan pikiran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Akal dan pikiran inilah yang pada akhirnya akan bisa memberikan petunjuk kepada kita. Apakah kita itu sedang melaksanakan sesuatu perintah atau berkaitan dengan larangan, atau kita berada di dalam kebaikan atau keburukan. Ya. Karenanya sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, beliau itu mengingatkan kepada kita. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, maka carilah hatimu ya di 3 tempat. Carilah kebaikan itu di 3 tempat. Carilah perkara-perkara yang bisa menjadikan akal pikiranmu itu jernih, sehingga kalian itu bisa membedakan mana perkara yang baik dan mana perkara yang buruk. Itu di 3 tempat. Ya. Beliau mengingatkan yang pertama, cari akal, ya, bersihkan pikiranmu, gitu ya. Cari hatimu, ya. Di tempat yang pertama, ketika kalian itu sedang mendengarkan Al-Quran. Ya. Jadi ketika ayat-ayat Allah ya di dalam kitab suci Al-Quran itu dibacakan, maka dengarkan. Ya. Tidak cukup kita itu mendengarkan. Jadi kalau perlu kita tuh hayatin gitu loh. Kalau perlu kita itu juga pelajarin gitu. Apa yang sedang dibaca, apa yang sedang diperdengarkan oleh seseorang itu tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Ayat-ayat Al-Quran itu akan menjadi penentram hati kita, gitu. Akan menjadi penguat, akan menjadi penegas bersihnya akal dan pikiran kita. Sehingga kita itu bisa mengatakan, oh ini perkara yang baik, oh ini perkara yang buruk. Dari mana? Ketika kita itu mendengarkan bacaan Al-Quran. Apalagi ketika mungkin kita itu membaca dan juga mempelajari, ya, dan mengamalkan, oh itu dahsyat. Itu akan senantiasa menjadikan hati, menjadikan akal dan pikiran kita itu jernih, ya. Sehingga kita itu bisa melihat mana perkara yang halal dan mana perkara yang haram. Kalau ketika mendengarkan bacaan Al-Quran, kita itu belum bisa tembus juga, ya.
atau bahasanya beliau itu belum mendapatkan hati kita yang sedang hilang, maka beliau mengingatkan kepada kita, cari ketika kita sedang berada di majelis zikir, majelis ilmu. Bukankah di majelis ilmu kita akan mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, kita akan mendengarkan nama-nama baik Allah itu dikumandangkan, kita akan mendengarkan, kita akan menjadi jelas ya untuk mengetahui mana yang termasuk perintah dan mana yang termasuk larangan gitu. Jadi berada di majelis ilmu itu akan menjadikan hati dan pikiran kita itu lebih tajam ya. Ya, maksudnya lebih tajam itu kalau selama ini kita itu galau ya, tidak tahu yang ada di hadapan kita itu termasuk perintah atau larangan ya. Saat mendengarkan Al-Qur'an kita masih belum mantap ya, maka datanglah kita itu ke tempat-tempat majelis ilmu, di mana ayat-ayat Al-Qur'an, di mana hati kita itu diingatkan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan banyak mengingat Allah hati kita itu akan menjadi tentram gitu. Kalau kemudian di tempat yang kedua, hati, akal dan pikiran kita itu juga belum bisa tembus ya, untuk bisa membedakan mana perkara yang baik dan mana perkara yang buruk, yang benar dan yang salah, perintah, larangan, halal dan haram, maka kata Ibnu Mas'ud, hendaklah kalian cari hati, akal dan pikiranmu ketika engkau sedang berkholwat, ketika engkau sedang berdua-duaan dengan Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita itu masih gelisah, kalau kita itu masih galau, kalau kita itu masih belum bisa membedakan mana perintah dan larangan, tidak tahu untuk apa kita berada di dunia ini, maka mohonlah kepada Allah, maka berdialoglah dengan Allah di keheningan malam, di saat kita itu berdua-duaan dengan Allah, minta petunjuk kepada Allah. Pada saat kita berdua-duaan, minta Allah itu memberikan kecerahan berpikir, ketajaman berpikir atas kita, agar hati, akal dan pikiran kita itu senantiasa berada pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau saja di tiga tempat ini ya, ketika kita mendengarkan Al-Qur'an, ketika kita berada di majelis ilmu, atau juga mungkin ketika sedang berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita masih belum menemukan hati, masih belum menemukan akal dan pikiran kita, maka Ibnu Mas'ud berpesan kepada kita, hendaklah engkau meminta, hendaklah engkau berdoa, hendaklah engkau memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kalian hati ya, agar Allah memberikan kepada kalian akal dan pikiran ya. Kenapa? Karena ketika kita tidak menemukan di tiga tempat itu, berarti kalian sedang tidak memiliki hati, kalian tidak memiliki akal dan pikiran. Dan itu artinya apa? Bisa jadi engkau semua bisa sama dengan makhluk ciptaan Allah yang lain, bahkan naudzubillah min dzalik, lebih hina daripada ciptaan makhluk Allah yang lain gitu. Makhluk ciptaan Allah yang lain ya. Makanya sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, ya tentu Allah memberikan akal dan pikiran kepada kita. Allah memberikan hati agar kemudian kita itu bisa menjadikan aktivitas kehidupan di dunia ini benar-benar kita itu bisa untuk membedakan persoalan yang baik dan buruk, ya persoalan yang benar dan yang salah, ya perkara yang halal dan yang haram, agar kita itu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebab apa yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu akal dan pikiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita orang-orang yang selalu tentram ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa mendapatkan ketentraman hati, orang-orang yang senantiasa mendapatkan kebaikan perilaku, tingkah laku, karena kita berusaha untuk memandang sesuatu di dalam kehidupan di dunia ini dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala.
Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.